Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini di studio kami telah hadir seorang ulama, seorang tokoh masyarakat juga, pemerhati sosial budaya di Kabupaten Kolaka Utara. Dan beliau ini adalah seorang sosok yang tidak asing bagi masyarakat Kolaka Utara dan Sulawesi Tenggara. Beliau adalah Kiai Muda Ustadz Jumadi Essos. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Wa antum Ustaz? Ana aidan. Khair. Alhamdulillah. Ya Ustadz, Khair dan insyaallah kita akan memanfaatkan momentum ini untuk diskusi spesial ya, seputar pilkada ya. Kabupaten Kolaka Utara. Ya. Nah, jadi tadi saya mengawali dengan membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadalah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, ya ayuhan nas. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis lelaki dan perempuan. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kalian bersuku dan berbangsa. Ya. Ustadz, saya pakai kampurui. Ini adalah ciri khas masyarakat Buton. Saya pakai songkok hitam Ustadz. Ini ciri daripada Indonesia. Iya, baik. Jadi kita di Kabupaten Kolaka Utara ini sesuai data yang dirilis oleh Forum Kerukunan Masyarakat Kabupaten Kolaka Utara, kita ini ternyata banyak sekali suku-suku bangsa yang berdomisili di Kabupaten Kolaka Utara ini. Masyarakatnya heterogen. Iya, heterogen. Ada masyarakat Muna, Buton, Bugis, ya, mayoritas ya. Ada Jawa, ada NTB, ada Papua, ada macam-macam. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita ingin melihat Indonesia kecil, Kolaka Utara. Ada di Kolaka Utara. Iya. Negeri kita ini negeri yang aman, damai, madani, ya, religius. Iya. Dan kita beberapa bulan dan beberapa pekan ke depan ini akan diuji sejauh mana, sebesar mana rasa toleransi kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, orang yang mungkin latar belakangnya berbeda dengan kita, oleh sebuah acara yang cukup menghebohkan, kontestasi pilkada. Ya. Jadi Ustadz, kami ingin meminta pandangan Ustadz terkait dengan bagaimana menjadikan pilkada itu sebagai ajang silaturahim. Wah, luar biasa. Bukan sebagai ajang perpecahan. Ya, saling berpecah. Mungkin ada yang kalah, ada yang menang. Tapi konotasi kita itu bukan kepada ketika Anda menang, saya akan menjadi musuh Anda. Ketika saya menang, saya tidak merangkul Anda. Tapi siapapun pemenangnya, itulah yang dikehendaki oleh rakyat. Iya. Silakan Ustaz. Iya, bicara tentang pilkada sebenarnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Artinya berbicara tentang pilkada itu, kalau saya memaknai Ustadz, itu adalah merupakan ajang silaturahim memang, yang kemudian itu merupakan
suatu momen ya mempererat nilai-nilai persaudaraan. Jadi ini hanya sebuah sistem sebetulnya yang kemudian itu tentu kita tunduk di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu yang harus kita catat tuh. Sebenarnya ya kalau di kita di sini kan pas 3 calon ya. Mungkin didalami dulu, maksudnya dijabarkan itu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas supaya pemeriksa juga paham. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pada hari itu aku putar giliran itu manusia ini. Aku pergilirkan. Aku putar. Dalam kehidupan manusia ini artinya saling bergantian. Saling bergiliran. Kalau nanti ini ada yang terpilih sebetulnya itu mutlak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harapkan bahwa yang terpilih itu jangan merasa bangga dengan itu, kan sebenarnya itu hanya sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia jaga itu. Kita ingat misalkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Konon katanya pada saat beliau itu terpilih jadi khalifah, diajak keluarganya ke masjid. Masya Allah. Pesta, Ustadz. Tapi pestanya bukan pesta makan-makan di sana itu makan enak. Pesta air mata. Ini yang luar biasa nih. Kenapa diajak keluarganya semua menangis? Jangan sampai justru dengan terpilihnya salah satu calon, lalu kemudian keluarga merasa bangga dengan itu, kan ada kesempatan dan peluang untuk melakukan sesuatu yang kemudian justru tidak berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat. Nah, Umar bin Abdul Aziz memandang itu bahwa ini justru suatu amanah berat yang dipikul itu. Askalu fiddin al-amanah, la dina liman la amanatalah. Artinya, bahwa yang terberat dalam agama ini adalah amanah. Maka bagi orang yang tidak bisa memegang amanah, itu dianggap tidak beragama. Wih, luar biasa ini Ustaz. Ustaz, kita kembali ke topik dulu. Karena kapan kita menjauh dari topik ini semakin kemana-mana pembicaraannya. Topik kita adalah Pilkada. Nah, tadi sekarang saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana kita mewujudkan pilkada itu sebagai ajang silaturahim? Langkah-langkahnya apa yang mesti kita lakukan? Apakah misalnya yang harus mewujudkan pilkada sebagai ajang silaturahim itu masyarakatkah atau calon bersama para tim suksesnya ini? Gitu Ustadz. Saya kira ini luar biasa Ustadz ya. Memang kalau kita melihat, karena ini kan yang kita akan pilih dalam kontestasi ini kan calon pemimpin. Iya. Pemimpin itu tentu insya Allah nantinya itu ada nilai kepemimpinan di dalamnya. Dia sebenarnya itu diikuti, diteladani, dicontohi. Nah kalau bicara tentang itu, siapakah sebetulnya yang harus meramu ini sehingga kita bisa mewujudkan nilai-nilai persaudaraan itu bisa berwujud sebagai ajang silaturahim? Tentu para calon dengan bersama para pendukungnya. Karena para pendukung itu juga pasti orang-orang juga yang mengerti tentang mau dibawa kemana Kabupaten Kolaka Utara ini. Nah yang pertama Ustadz adalah tujuan dulu. Tujuannya apa? Kalau memang tujuannya khairun nasi anfa'uhum linnas, artinya sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada sesamanya manusia, maka calon pemimpin itu adalah kita harapkan dialah orang yang paling bermanfaat di antara seluruh. Ustadz ingin mau bilang pemimpin yang kita inginkan itu adalah yang banyak memberikan. Iya, saya kira begitu, yang punya kepedulian. Yang sering saya ucapkan itu bahwa lebih baik kita belajar pintar merasa daripada merasa pintar, Ustaz. Artinya ada bentuk kepedulian di situ. Artinya pemimpin siapa yang harus kita pilih adalah yang punya kepedulian. Satu, yang kedua. Yang kedua adalah pemimpin yang mengerti tentang keluhan yang dipimpinnya. Makanya kalau dalam kepemimpinan sholat berjamaah itu kan ada 4 Ustaz. Yang pertama, a'lamuhum, yang paling pintar. Yang kedua, absahuhum, yang paling fase diterjemahkan dalam kehidupan berbangsa bernegara itu, yang paling aspiratif, yang mengerti keinginan-keinginan yang dipimpinnya. Makanya kan Nabi mengatakan, nanti ditanya lagi, apa maknanya? Iza amadu ahadukum fayuhafif. Apabila kamu jadi imam, di antara salah satu jadi imam, maka ringankan sholatnya. Semakin menarik ini. Ustaz, yang ketiga apa? Poin selanjutnya apa? Yang ketiga, awalu hijratan.
Jadi kita tentu melihat para calon ini, tidak semuanya kita ini, saya dan Pak Kiai, kita semua ini punya latar belakang, mungkin tidak semuanya mulus, Ustaz. Kita ini tidak bisa memandang diri kita ini bahwa bersih, suci. Nah, yang ketiga ini kira-kira yang paling pas ini yang kemudian lebih duluan hijrah, memperbaiki diri. Karena kalau masa lalu mau diceritakan, orang setiap punya masa lalu. Yang kelam itu ya ada, itu tuh. Tapi ketika dia orang mau menjadi baik, mau memimpin, memperbaiki ini, negeri ini, Berikan jalan. berikan jalan. Nah, kita bisa melihat. Dari mana kita bisa melihat itu? Tentu bukan melihat orangnya, Ustaz. Melihat daripada visi misinya, melihat daripada programnya. Karena itu yang akan dilakukan nanti. Dalam menentukan arah daerah kita 5 tahun yang akan datang. Kalau firasat Ustadz itu kira-kira seperti apa ini yang mau kita berikan dukungan ke depan ini? Tanpa menyebut ya. Iya. Saya kira itu tadi, bahwa yang peduli, tentu bentuk kepedulian itu kita bisa melihat dalam interaksi sosial kesehariannya. Ya pastikan kita tahulah cerita-ceritanya, dan mungkin kita sendiri ya baku kenal lah. Yang saya kira di sini tidak ada orang lain kan, kita semua aja, Ustaz. Dan saya mengatakan 3 calon ini kan semua adalah putra terbaik Belaka, Kabupaten Kolaka Utara ini. Tetapi tentu kita melihat di antara semuanya ini kan tidak mungkin ketiga-tiganya kita pilih. Sebagai ulama, sebagai cendekiawan, ya kita juga mesti memberikan ini dong, edukasi kepada masyarakat. Ya mutlak gitu. Jadi kalau saya sih, kita memilih calon pemimpin kita itu bukan kepada personnya. Kalau saya bukan. mau dibawa di mana Kolaka Utara? Itu yang benar tadi. Apa visinya, apa misinya? Benar. Jadi masyarakat itu tidak memilih, menjatuhkan pilihannya berdasarkan siapa yang wani piro lebih ke situnya kan? Iya, benar. Nah, seolah-olah masyarakat ini kan sedang diarahkan kepada satu, apa itu istilahnya itu, bahasa bahwa siapa yang banyak ininya itu yang mau kita pilih. Padahal seberapa sih kalau misalnya saya diberikan rupiah supaya saya mencoblos calon A, B, C itu dengan nilai sekian itu, apakah setara dengan perjalanan waktu selama 5 tahun misalnya? Ya, tapi karena kalau kita misalnya memilih calon pemimpin karena visi dan misinya, itu ya insya Allah. Nah, misalnya kita ini kan mewakili kalangan pondok pesantren. Tentu teman-teman di pondok pesantren itu juga akan melihat bagaimana calon-calon pemimpin itu seberapa jauh, seberapa besar mau diapakan nanti mau diapakan ini kan begitu. Betul. Padahal Ustaz. Ya, saya kira itu sebetulnya, makanya saya katakan yang nampak itu kan yang bisa dilihat itu visi misi. Saya kira kalau kita hanya melihat itu, kita tidak hanya kepada janji-janji belaka, karena yang akan diwujudkan nanti dalam menjalankan tugasnya itu lewat situ. Tidak terlepas dari itu. Oleh karenanya saya pikir memang ketika kita ini hendak memilih, kan pasti kita berharap bahwa yang kita pilih ini memang layak jadi pemimpin. Nah, makanya Ustaz, saya itu berpikir begini nih, bahwa kita tuh memilih calon pemimpin itu yang betul-betul punya kepedulian tadi kembali kepada persoalan itu. Lalu kemudian ditunjukkan bukan hanya sekedar ucapan. Dan yang menarik sekali Ustadz, yang kita sebutkan tadi itu, Pak Kiai sebutkan bahwa bukan karena apa tuh tadi, yang banyak rupiahnya. Wih, bahaya itu Ustadz, bahaya. Pertama, itu bertentangan dengan konstitusi kita. Itu yang pertama, jadi secara duniawi kita sudah melanggar. Apalagi agama. Yang kedua, bertentangan dengan agama, Ustaz. Ar-rasyi wal murtasi finnar, yang menyogok dan yang disogok, katanya dua-duanya sudah disebutkan alamatnya, adresnya jelas. Iya. Di mana adresnya, Ustaz? Iya. Jelas itu adresnya. Iya. Jadi jangan karena kalau itu targetnya, saya tidak yakin dengan mengeluarkan yang besar itu, lalu kemudian kepeduliannya lebih mantap. Enggak. Karena manusia ini tidak ada yang cukup. Berapapun yang dia punyai, laukana libni adimi wadiyani zahaban,
min zahabin labtagha lahum thalitha wala yamlau jawfa bin yardan illa turab. Dan seandainya anak cucu ada yang diberikan 2 lembah, masing-masing penuh berisi dengan emas, dia akan mencari lembah yang ketiganya. Tapi Ustadz, berikutnya saya ingin mau bertanya, ini mungkin pertanyaan pamungkas. Tadi Ustadz mengatakan yang harus mewujudkan pilkada damai itu, bagaimana pilkada itu bisa menjadi damai, adalah kepada calon yang bersangkutan, tim-timnya, ya, dan seluruh pendukung-pendukung. Terus kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang berada di luar ketiga kontestan ini, apa yang mesti kita lakukan? Saya kira yang mesti kita lakukan ini, bahwa kita tidak perlu lagi musuhan dengan tetangga hanya karena persoalan itu. Yang kita lakukan justru mari kita saling mengingatkan bahwa ini kan kita memang punya pilihan masing-masing. Si A punya pilihan, si B punya pilihan. Tapi tujuannya kan satu, bagaimana Kolaka Utara menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Makanya saya di waktu deklarasi damai diadakan oleh Polres di Masjid Agung, saya sampaikan kepada Ibu Ketua KPU bahwa semestinya kalimat siap menang, siap kalah itu, kalau boleh dipoles kata-katanya, kalimatnya itu menjadi siap jadi pemimpin dan siap dipimpin, saya kira itu yang luar biasa. Artinya pemimpin dan yang dipimpin itu satu kesatuan. Tapi kalau menang dan kalah, ada pihak yang berpesta pora, ada pihak yang bersedih. Nah ini makanya masyarakat kita harapkan, ya saya kira mari kita memilih dengan hati nurani kita dan pilihlah yang betul-betul peduli dengan kita. Karena harapan kita itu jangan pilih karena uang. Karena kalau uang Ustadz, dia pasti ada target. Saya juga punya saran Ustadz. Apa sarannya? Masyarakat itu sebelum dia menjatuhkan pilihannya, carilah informasi sedetail mungkin tentang calon ini. Ya, betul. Iya kan? Ya. Karena ketika kita sudah menjatuhkan pilihan kepada calon, itu berarti kita sudah menyerahkan secara utuh hak kita kepada yang bersangkutan sebelum menjadi sebuah penyesalan. Aduh, kenapa saya pilih itu, Iya. Ternyata ya sama seperti sekarang ini kan, kilas balik misalnya. Kilas balik, ada dulu calon pemimpin negeri yang begitu dibesar-besarkan, dipuja-puja, sampai kemudian orang mau mati-matian. Di ujung kekuasaannya justru dihujat, mendapatkan berbagai macam, Masya Allah. Ya. Kalau boleh dianalogkan Ustadz, Pak Kiai. Kalau boleh dianalogkan itu, saya lebih kepada menganalogkan kepada sholat berjamaah. Setelah kita sepakat si A jadi pemimpin, jadi imam, maka makmum itu wajib berkoalisi, jangan oposisi. Ngeri. Nggak boleh. Rusak sholat berjamaah itu kalau masih ada oposisi, kecuali imamnya ini melanggar konstitusi. Batal misalkan, jangan dibiarkan batal. Di saat itulah muncul orang penyelamat. Jadi ini sebetulnya lagi-lagi bukan oposisi, tapi dia hanyalah bahagian yang kemudian harus mengambil posisi pada waktu itu, mengambil peran terpenting di dalam daerah ini atau di dalam negara ini. Saya kira itu, Ustaz. Masya Allah. Ini bincang-bincang yang bukan bukan omon-omon. Omon-omon bukan. Iya, ini. Saya berharap perbincangan kita ini nanti akan sampai ke telinga para calon-calon pemimpin negeri kita, tim sukses. Kita sama-sama mendidiklah pemilih itu, menjadi pemilih yang cerdas, kira kan. Alhamdulillah. Insya Allah Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu insya Allah. Kita bersua kembali, bersilaturahim kembali. Saya juga berharap sebetulnya semua calon kepala daerah di Kabupaten Kolaka Utara ini, entah calon bupati, entah calon wakil bupati, dengan senang hati mau menghadiri podcast para YouTuber. Supaya ditahu, seperti masyarakat juga luas juga tahu. Ternyata yang kita ini tidak salah. Iya, Kak. Kalau debat yang diselenggarakan oleh televisi itu sebetulnya kurang
sekedar memenuhi tuntutan ini aja. Iya, bisa saja, bisa juga karena kan begini, antara kebenaran dengan pembenaran itu kan agak berbeda tuh, Ustaz. Sama-sama ujungnya. Kita tutup dulu. Nanti tidak selesai-selesai pembicaraan Anda ini. Iya, baik pemirsa sekalian, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Kami tidak menggurui. Ya. Kita ini hanya berbicara berdasarkan apa yang ada di kepala kita. Ini suara hati para hati. ulama, para cendekiawan. Saya kira. Kami tidak punya tendensi apa-apa. Kalau toh misalnya pembicaraan ini bermanfaat buat Anda, ikutilah, ambillah pelajaran. Kalau tidak juga ya. Itu kan semata-mata pendapat kita berdua ya. Artinya apa yang kita sampaikan, ada yang menerima, ada yang menolak, itu biasa. Iya. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ya, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.